Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Produksi Nanas Berbasis Mobil dan LOT pada PT Great Giant Pineapple PG4. Eh, dari kelompok kami, kelompok 3 disusun oleh Andrian Effendi, Renita, dan Nurul Hidayat. Di sini kami akan langsung saja menjelaskan tentang pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong berbagai perusahaan untuk melakukan transformasi digital dalam proses bisnisnya, termasuk pada sektor agribisnis. Pemanfaatan teknologi mobile dan Internet of Things (LOT) menjadi salah satu solusi yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan produksi melalui penyediaan informasi secara cepat, akurat, dan real-time. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi juga dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses monitoring, pengendalian, serta pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. PT Great Giant Pineapple PG4 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi nanas dengan skala operasional yang besar. Dalam proses produksinya masih terdapat beberapa kendala seperti pencatatan data yang dilakukan secara manual, keterlambatan penyampaian informasi, serta kurangnya integrasi antara data lapangan dengan sistem pusat. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas pengawasan produksi dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi manajemen produksi yang mampu mengintegrasikan data dari perangkat LOT dengan aplikasi berbasis mobile sehingga informasi produksi dapat diakses secara real time. Berdasarkan kondisi tersebut, dirancang proyek pengembangan sistem informasi manajemen produksi nanas berbasis mobile dan LOT pada PT Great Giant Pineapple PG4. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses monitoring produksi, mengurangi kesalahan pencatatan data, dan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. Pelaksanaan proyek direncanakan mulai 26 Januari 2026 hingga 04 Mei 2026 dengan tahapan yang meliputi inisiasi, perencanaan, analisis, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan sistem sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mendukung proyek proses produksi nanas secara berkelanjutan. Lanjut paragraf 1. Manajemen proyek merupakan suatu disiplin ilmu yang menerapkan pengetahuan, keterampilan, metode, teknik, serta berbagai alat bantu untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh aktivitas proyek agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek berfokus pada pencapaian sasaran proyek dengan memperhatikan keseimbangan antara ruang lingkup pekerjaan, skop, waktu penyelesaian time, biaya cost, kualitas quality, sumber daya manusia human resources, komunikasi, pengadaan, serta pengelolaan risiko risk management. Penerapan penerapan manajemen proyek sangat diperlukan dalam pengembangan sistem informasi karena setiap tahapan mengembangkan memiliki aktivitas, kebutuhan, serta risiko yang berbeda-beda, sehingga memerlukan perencanaan dan pengendalian yang terstruktur. Melalui manajemen proyek, seluruh proyek pengembangan sistem, mulai dari tahapan inisiasi, perencanaan, analisis kebutuhan, perencanaan, sistem pengembangan aplikasi pengujian, implementasi hingga pemeliharaan dapat dilaksanakan secara sistematis sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Selain itu, manajemen proyek juga membantu dalam mengordinasikan seluruh anggota tim, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengendalikan perubahan kebutuhan pengguna, meminimalkan risiko keterlambatan maupun pembekaan biaya, serta memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, penerapan manajemen proyek menjadi faktor yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan suatu proyek pengembangan sistem informasi. Lanjut paragraf kedua. PT Great Giant Pineapple PG4 merupakan salah satu unit operasional PT Great Giant Pineapple yang beralokasi di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Lanjut paragraf 3. Berdasarkan permasalahannya yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan di PT Grid Giant Pineapple PG4, maka diperlukan suatu solusi berupa pengembangan sistem informasi manajemen produksi nanas berbasis mobile dan Internet of Things (IoT). Lanjut, perencanaan proyek sistem informasi. Di sini ada inisiasi piagam proyek. Judul proyek pengembangan sistem informasi manajemen produksi nanas berbasis mobile dan LOT pada PT Great Giant Pineapple PG4. Kedua, visi proyek mewujudkan sistem informasi manajemen produksi nanas yang terintegrasi real-time dan berbasis teknologi mobile serta Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil produksi. Lanjut, justifikasi proyek. Yang A, permasalahan yang dihadapi proses monitoring data proses tidak real time. Minimnya integrasi antara dua lapangan dan sistem pusat. B, peluang yang dimanfaatkan pemanfaatan teknologi LOT. Penggunaan aplikasi mobile untuk akses data. Digitalisasi proses bisnis. C. Manfaat proyek meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas, menyediakan data real-time, mengurangi kesalahan pencatatan manual, meningkatkan kualitas hasil produksi nanas. Keempat, tujuan proyek mengembangkan sistem informasi produksi berbasis mobile, mengintegrasikan teknologi LOT, menyediakan dashboard real-time, dan meningkatkan efisiensi dan akurasi data produksi. 5. Ruang lingkup proyek pengembangan aplikasi mobile untuk monitoring produksi, implementasi sensor LOT, integrasi database terpusat, dashboard monitoring berbasis web pelaksana dan pelatihan penggunaan sistem. 6. Hasil proyek terbangunnya sistem informasi, tersedianya dashboard monitoring real time, meningkatkan efisiensi operasional serta akurasi data produksi di PT Great Giant Pineapple PG4. Yang ketujuh, pemangku kepentingan. Di sini ada peran tanggung jawab dan PIC. Peran dari sponsor proyek menyediakan pendanaan dan persetujuan proyek, PIC-nya Direktur Operasional, Manajer Proyek, mengelola jalannya proyek, PIC-nya Project Manager IT. Tim pengembang, tanggung jawabnya mengembangkan sistem mobile web LOT. PIC-nya tim IT Developer. Mitra, tanggung jawabnya penyedia perangkat LOT dan infrastruktur. PIC-nya vendor teknologi. Di sini ada jadwal proyek, bisa dilihat, dan periode pelaksanaannya. Lanjut, anggaran proyek, estimasi anggaran meliputi ada beberapa di sini juga bisa dilihat, dan ke-10 yaitu identitas pengembangan proyek. Bisa dilihat juga dan akan dilanjutkan oleh Kak Andrian Effendi. Baik, sampai di resiko ini ya.
Lanjut untuk identitas proyek, perencanaan proyek sistem informasi tahapan WPS. Untuk identitas proyeknya, di situ sudah tertera pengembangan sistem manajemen produksi nanas berbasis mobil dan air pada PT GGP PG4 waktu bulan 26 Januari 2026 sampai 4 Mei 2026, target yang sudah ditentukan. Untuk WPS atau Work Breakdown Starter, yang pertama ada inisiasi proyek. Inisiasi proyek itu ada satu, identifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua studi kelayakan proyek, yang ketiga penyusunan piagam proyek A1, A1, E1A, 1B, 1C. Untuk yang selanjutnya perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini 2A perencanaan ruang lingkup, 2B perencanaan waktu proyek, 2C perencanaan anggaran proyek, dan seterusnya. Untuk yang keempat desain sistem, ketiga analis sistem. Seperti halnya sama kayak nomor 2, ada 3A, 3B, 3C. Yang keempat kemudian desain sistem ada 4A, 4B, 4C, desain database sistem, desain antarmuka aplikasi, desain arsitektur IoT. Untuk yang kelima pengembangan sistem 5A, pengembangan aplikasi mobile 5A, 5B pengembangan backend dan database, 5C integrasi perangkat IoT. Yang keenam pengujian, 6A pengujian fungsi sistem, 6B pengujian integrasi IoT, 6C perbaikan bug dan evaluasi. Yang ketujuh implementasi, 7A instalasi sistem, 7B pelatihan pengguna, 7C go live sistem. 8 pemeliharaan, 8A monitoring sistem, 8B perawatan dan update sistem, 8C dukungan teknis dan pengguna. WBS sendiri ada diksionari, ya, 1A identifikasi kebutuhan pengguna. Jadi deskripsi kegiatannya itu melakukan pengumpulan informasi dan kebutuhan pengguna melalui wawancara, observasi lapangan, serta diskusi dengan pihak manajemen dan operator produksi. Untuk hasil kegiatan, dokumen kebutuhan pengguna, user recruitment, penanggung jawab analis sistem. Untuk 1B studi kelayakan proyek, deskripsi kegiatan melakukan analisis kelayakan proyek dari aspek teknis, operasional, dan ekonomis, dan jadwal pelaksanaannya. Untuk 1C penyusunan piagam proyek, deskripsi kegiatan menyusun dokumen piagam proyek yang berisikan tujuan proyek, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, resiko, stakeholder, serta target penyelesaian proyek. 2A perencanaan ruang lingkup, deskripsi kegiatan menentukan batasan pekerjaan fitur sistem yang akan dikembangkan, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta hasil yang akan dicapai agar proyek berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 2B perencanaan waktu proyek, menyusun jadwal pelaksanaan proyek mulai dari tahap analisis, desain, pembangunan, pengujian, implementasi, hingga pemeliharaan. Untuk 2C perencanaannya proyek menghitung kebutuhan biaya proyek meliputi biaya pengembangan sistem, perangkat IoT, server, pelatihan pengguna, pemeliharaan, dan pembiaya pendukung hal lainnya. Untuk analisis kebutuhan sistem 3A, melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsi sistem berdasarkan hasil identifikasi. 3B menganalisis proses bisnis produksi nanas yang sedang berjalan mulai dari pencatatan produksi, monitoring, dan kondisi lahan. Untuk C, analisis resiko sistem, mengidentifikasi potensi resiko yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Untuk yang keempat A ini
desain database sistem, merancang struktur database yang digunakan untuk menyimpan data produksi dan sensor IoT. 4B, desain antarmuka aplikasi. 4B ya, merancang tampilan aplikasi mobile dan dashboard web yang sudah digunakan responsif dan mampu menyajikan informasi produksi secara jelas kepada pengguna. 4C, desain arsitektur IoT, merancang arsitektur komunikasi antara sensor IoT, server, database, dan aplikasi sehingga data dapat dikirim dan dipantau secara real time. 5A, pengembangan aplikasi mobile, melakukan pembuatan aplikasi mobil yang digunakan untuk monitoring produksi, menginput data lapangan, notifikasi, kondisi produksi, dan akses lapangan secara real time. 5B, pengembangan backend bucket and database, membangun bucket API dan database yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data serta penghubung antara aplikasi mobile dan perangkat IoT. 5C, integrasi perangkat IoT, mengembangkan sensor IoT seperti sensor suhu, kelembapan tanah, dan sensor lingkungan lainnya dalam sistem sehingga dapat dikirim secara otomatis ke server. 6A, pengujian fungsi sistem, melakukan pengujian terhadap seluruh fitur aplikasi yang memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan. 6B, penguji integrasi IoT, menguji proses pengiriman data sensor IoT ke server aplikasi untuk memastikan data diterima akurasi dan real time. 6C, perbaikan bug dan evaluasi, melakukan identifikasi, analisis, dan perbaikan kesalahan yang ditemukan selama penguji serta mengevaluasi performa server. 7A, instalasi sistem, melakukan pemasangan aplikasi server, database, perangkat IoT pada lingkungan operasional perusahaan agar sistem siap digunakan. 7B, pelatihan pengguna, memberikan pelatihan kepada pengguna terkait penggunaan aplikasi, dashboard, monitoring, dan prosedur operasional yang baru. 7C, Go Live System, melaksanakan penerapan sistem secara resmi pada lingkungan produksi dan memastikan seluruh komponen sistem berjalan sesuai rencana. 8A, monitoring sistem, deskripsinya melakukan pemantauan kinerja sistem server, database, dan perangkat IoT secara berkala memastikan sistem berjalan stabil dan optimal. 8B, perawatan dan update sistem, melakukan pemeliharaan, pembaruan fitur, perangkat keamanan sistem, dan perbaikan komponen yang mengalami gangguan. 8C, dukungan teknis penggunaan, deskripsi, memberikan layanan bantuan teknis kepada pengguna untuk menyelesaikan kendala penggunaan sistem serta memberikan solusi atas permasalahan yang muncul. Untuk bagan alirnya seperti ini. Di sini ada yang pertama inisiasi proyek, kedua perencanaan proyek, analisis, keempat desain sistem, yang kelima pengembangan sistem, 6 penguji, 7 implementasi, 8 pemeliharaan. Saya kembalikan kepada Mbak Renita ya untuk bagian work breakdown starter yang keempat. Pak Nurul. Baik, melanjutkan untuk pembahasan dari hasil proyek program sistem informasi di PT JJP terkait bab 4, bagian keempat yaitu bagian work breakdown struktur pekerjaan yang mengacu kepada WBS poin 2. Proyek sistem informasi manajemen produksi nanas berbasis mobile dan IoT dapat dilihat pada struktur bagian di bawah ini. Dimulai dari inisiasi proyek, perencanaan proyek, analisis sistem, desain sistem, pengembangan sistem, pengujian, sampai kepada tahap implementasi dan pemeliharaan.
Kemudian di identitas proyek, nama proyek adalah pengembangan sistem informasi manajemen produksi nanas berbasis mobile dan IoT pada PT Great Giant Pineapple BJ4. Waktu proyek dimulai dari 26 Januari sampai 4 Mei 2026. Tim proyek, 1 tim pengembang sistem, 2 tim infrastruktur dan IoT. 2 penyusunan jadwal dengan tabel sebagai berikut, ada daftar kegiatan, rincian kegiatan, durasi, keterangan. Inisiasi proyek, durasinya adalah 7 hari, keterangannya sebagai tahap awal, kemudian perencanaan proyek, poin-poinnya ada 3 poin, durasinya 7 hari, dan masuk ke tahap perencanaan. Kemudian analisis sistem, 3 poin dengan waktu 14 hari, keterangannya juga analisis, desain sistem, durasi 14 hari, merupakan proses desain, pengembangan sistem 35 hari durasi merupakan pengembangan dari sistem, pengujian sistem 14 hari, kemudian implementasi 7 hari dan pemeliharaan 7 hari sampai selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan Gantt chart. Gantt chart merupakan bagan diagram yang digunakan untuk menggambarkan jadwal kegiatan proyek dari awal sampai akhir. Ya, ini contoh tabelnya sebagai berikut. Dari daftar kegiatan dari inisiasi hingga pemeliharaan dibagi ke dalam beberapa bulan pekerjaan dari Januari sampai dengan Mei. Kemudian perencanaan proyek sistem informasi, tahapan perencanaan biaya metode bottom up estimating. Perencanaan biaya adalah proses untuk mengestimasi, mengalokasikan, dan mengendalikan biaya yang diperlukan agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang disetujui. Dalam konteks proyek sistem informasi, biaya mencakup sumber daya manusia, developer maupun analisis atau analis, perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dokumentasi, dan pemeliharaan awal. Estimasi bottom up adalah metode untuk perencanaan biaya dari setiap komponen terkecil dari pekerjaan lalu menjumlahkannya untuk mendapatkan total biaya proyek. Ini adalah metode yang paling detail dan akurat. Metode ini mengacu pada WBS yang telah disusun. Sebagai contoh pada tabel berikut, daftar kegiatan inisiasi proyek dengan durasi 12 hari dengan biaya per hari 500, maka total biayanya adalah 66 juta. Sampai di tahap pemeliharaan ya dengan 7 hari dan 700 per hari, 700.000 hingga totalnya adalah 4.900.000. Jadi total jumlah biaya proyek untuk pembangunan sistem ini sebesar 98.600.000. Identitas proyek, nama proyek pengembangan sistem informasi manajemen produksi nanas berbasis mobile dan IoT pada PT Giant Pineapple PG4. Waktu proyek tanggal 26 Januari sampai dengan 4 Mei 2026. Tim proyek, 1 tim pengembangan sistem, 2 tim instruktur dan IoT. Perencanaan biaya keterangan, total biaya sama dengan durasi atau hari dikali biaya per hari. Keterangan total biaya, durasi, hari dikali biaya per hari. Perhitungan inisiasi proyek 12 kali atau 12 hari dikali 500.000 maka nilainya 6 juta. Perencanaan proyek 12 hari dikali 600.000 totalnya 7.200.000. Analisis sistem 14 hari dikali 700.000 totalnya 9.800.000. Desain sistem 14 hari dikali 800.000 totalnya 11.200.000. Pengembangan sistem 35 hari dikali 1.200.000 totalnya 42 juta. Pengujian 14 hari dikali 800.000 sama dengan 11.200.000. Implementasi 7 hari dikali 900.000 sama dengan 66.300.000. Kemudian pemeliharaan 7 hari dikali 700.000 sama dengan 4.900.000. Sehingga didapat total anggaran proyek adalah sebesar 98.600.000 rupiah. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kami cukup sampai di sini. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang pas, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.